Ini dia tools yang tepat ketika mengembangkan halaman web front-end, dan tools ini sudah berstandar industri. Apa aja sih toolsnya? Mari kita bahas. Sebelum kita lebih dalam membahas tools dalam mengembangkan front-end web, kita bahas dulu ya, apa itu front-end web? Front-end web adalah pengembangan web yang berfokus pada tampilan dan interaksi pengguna pada halaman web. Simpelnya, front-end ini bagian depan yang dapat pengguna lihat pada halaman suatu website. Untuk role-nya sendiri, biasanya sih disebut sebagai front-end web developer, teman-teman. Nah, tugas utama seorang front-end web developer adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan halaman suatu website, serta membuat halaman tersebut terlihat menarik dan mudah dipahami. Penulisan kode websitenya menggunakan bahasa seperti HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, bisa langsung saja ambil kelas di Decoding dan pilih Learning Path Front-End Web Developer. Mulai dari dasar mempelajari fitur IS6 hingga konsep automation test menggunakan framework. Juga menampilkan data dinamis. Semua ada di alur belajar tersebut. So what's next? Dalam mengembangkan suatu website, penulisan kode tentu menjadi hal yang utama. Namun, durasi dan efisiensi dalam menulis suatu kode pun menjadi hal yang utama agar mempermudah pekerjaanmu sebagai seorang front-end web developer. Namun, terkadang pengembangan aplikasi web memiliki tantangan tersendiri. Contohnya, seperti styling dalam menggunakan CSS, yang hanya merupakan sebuah markup language, di mana ia tidak memiliki fitur logika sebagaimana programming language lain. Disinilah tools-tools tersebut berguna dalam pengembangan aplikasi web. Di antaranya seperti Sass untuk CSS Preprocessor, Bootstrap untuk CSS Framework, Lead untuk Web Component, Axios untuk HTTP Client, dan Firebase untuk Platform as Service. Yuk kita bahas lebih lanjut, mulai dari Sass untuk CSS Preprocessor. CSS Preprocessor merupakan sebuah program berupa sekumpulan logic code yang dapat dimodifikasi menjadi kode CSS. Mudahnya, CSS Preprocessor adalah sebuah program yang dapat menghasilkan kode CSS dari kode lain yang memiliki lebih banyak fitur dan manfaat. Misalkan, kamu dapat menuliskan kode CSS layaknya programming language yang memiliki beragam fitur seperti variabel, operator, percabangan, perulangan, dan lainnya. Keren kan? Nah, selanjutnya ada CSS Framework. Bagi seorang web developer, CSS Framework dapat mempermudah pekerjaannya. Ia merupakan tool yang mempermudah dan mempercepat proses styling terhadap struktur HTML berdasarkan aturan-aturan tertentu dalam penerapannya. Nah, salah satu framework yang populer dan banyak sekali digunakan adalah Bootstrap. Dengan Bootstrap, kamu bisa membangun halaman web tanpa membuat sebuah style sheet. Jadi caranya, cukup import style sheet milik Bootstrap dalam dokumen HTML dan kamu dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan secara langsung. Dalam hal fitur, Bootstrap menawarkan dua cara dalam melakukan styling, yaitu menggunakan komponen yang siap pakai dan utilitas yang memberikan styles yang spesifik. Tapi, bukan berarti ya, dengan Bootstrap jadi nggak perlu pakai JavaScript. Justru, Bootstrap ini membutuhkan JavaScript untuk menghidupkan komponen-komponennya. Next yaitu Lead. Lead merupakan salah satu library milik Google yang membantu pembuatan web komponen dengan kelas dasar yang bertujuan untuk menghilangkan boilerplate. Ia membawa banyak sekali fitur di dalamnya, sehingga kamu dapat fokus menulis kode yang dibutuhkan saja. Terakhir, gunakan tools Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan para developer aplikasi web dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Backend as Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer.
Dengan menggunakan Firebase, seorang developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Nah, itu tadi 5 tools yang bisa kamu manfaatkan untuk mengembangkan suatu website dengan mudah dan cepat. Itu semua bisa kamu pelajari di kelas Belajar Tools Front-End Web Intermediate di Decoding. Untuk melihat silabus yang akan dipelajari, teman-teman bisa langsung menuju link yang ada di deskripsi ya. Kamu juga bisa akses kelasnya secara gratis menggunakan fitur trial di Decoding. Nah, info lengkapnya ada di deskripsi juga ya. Tentu harapannya, teman-teman di sini yang berminat jadi seorang front-end web developer bisa mengembangkan website dengan cepat, simple, reusable, dan powerful. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, langsung tanya di kolom komentar. Like dan share video ini, dan sampai jumpa di info kelas launch berikutnya. Bye-bye!